Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azarin Nabila Juliana dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang merupakan sebagai pemenuhan tugas dari sejarah pemikiran ekonomi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai materi Doughnut Economics dan juga perbedaannya dengan ekonomi klasik, neoklasik, dan juga Keynesian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai agenda yang akan dibahas. Hal ini terbagi menjadi 5 subbab, ada latar belakang dan juga kritik terhadap GDP, model Doughnut perbandingan aliran ekonomi, dimensi baru dan relevansi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung masuk ke subbab bagian yang pertama, yaitu latar belakang dan juga kritik terhadap GDP. Sebelum itu, timbul pertanyaan, mengapa pertumbuhan ekonomi saja masih tidak cukup? Baik, konteks dalam sini yaitu ada GDP bukan segalanya. Dapat kita lihat dari data, terdapat 800 juta orang yang masih mengalami kelaparan dan juga terjadi kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius yang merupakan target yang hampir terlampau dari batas yang ditetapkan oleh Paris Agreement, dan juga 50% kekayaan di dunia terdapat di tangan sebagian 1% orang terkaya saja. Hal ini bersumber dari Oxfam 2023. Kita masuk ke tokoh temuan Doughnut, yaitu Kate Raworth, yang merupakan ekonom Oxford dan Oxfam yang mengembangkan kerangka baru setelah menyaksikan bahwa kebijakan GDP sentris gagal mengatasi kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Adapun paradoks GDP bermakna negara bisa tumbuh secara ekonomi, namun jutaan warganya masih mengalami kelaparan, ketimpangan yang melebar, dan alam yang semakin rusak. Hal ini diberikan dengan solusi, yaitu kita butuh kompas baru, bukan sekedar angka pertumbuhan, tetapi juga ukuran kesejahteraan yang secara holistik, bukan hanya berdasar statistik. Baik, masuk ke bab selanjutnya ada model Doughnut. Di sini kita dapat melihat dari model dari Doughnut itu sendiri yang berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi 3. Pada lingkaran yang paling dalam dapat dilihat yaitu batas sosial, yang dimana ini sebagai batas bawah minimum manusiawi. Jika terdapat masyarakat yang ada di bawahnya, maka terjadi kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan yang tidak dapat diterima oleh manusiawi. Lalu pada lingkaran kedua yang berwarna hijau, yaitu ruang aman dan adil, yang dimana semua kebutuhan manusia terpenuhi tanpa melampaui kapasitas planet. Inilah merupakan tujuan utama ideal pembangunan menurut Doughnut Economics. Dan yang batas terakhir yaitu ekologis, yang dianggap tidak boleh dilanggar agar ekosistem bumi dapat tetap stabil, yang mencangkup iklim, biodiversitas, ozon, siklus nitrogen, dan lain halnya. Baik, di sini kita akan melihat yaitu 12 dimensi dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada pangan, yang berarti terbebas dari kelaparan dan gizi buruk. Yang kedua air bersih, yang dimana akses air minum yang aman. Yang ketiga, sanitasi dengan fasilitas kebersihan yang layak. Yang keempat, ada energi dengan akses yang energi bersih dan juga terjangkau.
Yang kelima, ada pendidikan yang berkualitas bagi semua kalangan. Yang keenam, ada kesehatan dengan layanan yang memadai. Yang ketujuh, ada perumahan tempat tinggal yang layak. Yang kedelapan, ada pekerjaan yang layak dari kehidupan masyarakat. Yang kesembilan, ada kedamaian yang terbebas dari konflik dan juga kekerasan. Yang kesepuluh, ada kesetaraan dari hak dan kesempatan setara dari dua gender. Yang ke-11 ada keadilan pada distribusi sosial yang adil. Dan yang ke-12 yaitu partisipasi suara dan juga representasi demokratis. Selanjutnya akan dijelaskan dari 9 batas planetari. Yang pertama ada perubahan iklim. CO2 yang melampaui 350 dapat mengancam stabilitas sistem iklim global. Yang kedua ada biodiversitas, yaitu laju kepunahan 100 sampai 1000 kali di atas batas aman. Hal ini yang menjadi ancaman bagi rantai makanan. Yang ketiga ada nitrogen dan fosfor, yaitu pupuk berlebihan menciptakan zona mati di laut dan juga pencemaran bagi ekosistem di air. Yang keempat, ada penggunaan lahan dengan deforestasi yang masif dapat menghancurkan hutan tropis dan juga habitat kritis. Yang kelima yaitu air tawar, yaitu eksploitasi berlebihan dapat mengancam ketersediaan air bersih global. Yang keenam, pengasaman laut, yaitu CO2 meningkatkan keasaman laut sehingga terumbu karang dapat terancam punah. Selanjutnya yang ketujuh, lapisan ozon, yaitu bahan kimia menipis lapisan pelindung UV di stratosfer. Yang kedelapan, ada polusi kimia dengan makna logam berat, plastik, dan juga pestisida dapat meracuni ekosistem serta tubuh manusia. Dan yang kesembilan atau yang terakhir ada partikel atmosfer, yaitu aerosol mengubah pola hujan dan juga sistem monsun regional secara drastis. Hal ini tentu menjadi batas-batas bagi planetari atau ecological ceiling. Baik, kita berpindah ke subbab yang ketiga, yaitu perbandingan aliran ekonomi. Di sini, doughnut ekonomi akan diperbandingkan dengan klasik, neoklasik, dan juga teori Keynesian. Di sini terdapat perbandingan aliran pemikiran ekonomi. Dimulai dari tokoh, pada ekonomi klasik terdapat Adam Smith, David Ricardo, dan J.S. Mill. Sedangkan neoklasik terdapat di Marshall, Walras, Pigot. Dan yang selanjutnya, Keynesian, yaitu ada J.M. Keynes, Hicks, dan Samuelson, dan Doughnut yang dimulai dari 2012 sampai sekarang, yang dicetuskan oleh Kate Raworth. Adapun fokus yang dikaji dari masing-masing teori ini berbeda. Dari teori klasik ini sendiri, mereka berfokus pada pasar bebas, invisible hand, produksi, dan pembagian kerja. Sedangkan neoklasik, mereka berfokus pada utilitas individu rasional, harga, efisiensi, dan equilibrium pasar. Sedangkan pada Keynesian, mereka berfokus pada permintaan agregat, peran pemerintah, dan stabilitas makroekonomi. Dan yang pada teori Doughnut, mereka berfokus pada batas sosial dan ekologis, distribusi yang adil, dan sistem ekonomi yang adaptif.
Adapun tujuan dari masing-masing teori ini juga berbeda. Pada teori klasik, mereka bertujuan bahwa kemakmuran nasional dapat melalui pertumbuhan output. Pada teori neoklasik, mereka bertujuan bahwa alokasi sumber daya yang optimal dan efisien. Sedangkan bagi Keynesian, tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan juga resesi jangka pendek. Dan pada Dognat, memiliki tujuan agar kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan antar generasi. Dari keseluruhan, terdapat juga keterbatasan dari masing-masing teori itu sendiri. Dari teori klasik, kita dapat melihat bahwa keterbatasan mereka terdapat dari pengabaian eksternalitas sosial dan juga kerusakan lingkungan. Pada teori neoklasik, mereka mengalami keterbatasan bahwa asumsi manusia selalu rasional dan pasar sempurna tidak realistis. Pada Keynesian, keterbatasan terjadi pada pendorong pertumbuhan tanpa mempertimbangkan batas ekologis. Dan pada keterbatasan teori Dohnat itu sendiri, masih dalam tahap pengembangan kebijakan dan juga implementasinya. Baik, kita langsung masuk ke subbab yang baru, ada dimensi baru dan juga relevansi global. Di sini saya akan mempertanyakan apa yang dibawa Dognat yang tidak ada di aliran sebelumnya. Baik, dapat kita lihat di sini. Terdapat 6 dimensi baru yang dibawa oleh Dognat. Yang pertama ada ekonomi regeneratif, yaitu memulihkan sistem alam, yang berarti bukan menguras alam. Hal ini meniru dari siklus alam atau circular economy yang bukan model linear ekstraktif. Yang kedua ada distribusi sistemik, yaitu kemakmuran bisa didistribusikan melalui desain sistem seperti pajak, kepemilikan, akses, bukan hanya menunggu trickle down GDP. Yang ketiga, manusia sosial, yang berarti manusia bukan homo economicus. Perilaku dipengaruhi oleh nilai, norma sosial, dan juga konteks, bukan kalkulasi untung rugi sementara. Yang keempat yaitu sistem kompleks, yang dimana ekonomi dianggap sebagai sistem yang adaptif, non-linear dengan feedback loop, dan harus dikelola secara ekologis, bukan mekanis. Dan yang kelima ada agnotis pertumbuhan, yaitu bukan anti pertumbuhan, tetapi mereka menganggap bahwa pertumbuhan itu bukan keharusan. Fokusnya bukan seberapa besar, tetapi seberapa baik ekonomi dapat melayani. Dan yang terakhir ada keadilan antar generasi yang yang bermakna keputusan hari ini menanggung konsekuensi bagi generasi mendatang. Utang ekologis ialah beban di masa mendatang. Baik, selanjutnya kita dapat langsung melihat dari implementasi nyata di dunia. Kita dapat melihat 4 contoh kasus sekaligus. Yang pertama dari Amsterdam, Belanda. Ini terjadi di tahun 2020. Hal ini merupakan yang pertama di dunia, yang dimana mengadopsi Doughnut Economics sebagai kerangka kebijakan resmi mereka. Pemerintah kota menggunakannya sebagai strategi pemulihan pasca pandemi COVID-19 secara komprehensif. Lalu kita berpindah ke negara Selandia Baru, yaitu Perdana Menteri Jacinda Ardern memperkenalkan Well-being Budget, yaitu APBN yang tidak lagi berfokus semata pada GDP, melainkan pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga,
terdapat dari negara Bhutan yang terjadi pada tahun yang lebih lampau lagi, yaitu tahun 1970-an, yang dimana Bhutan menjadi pionir menggunakan Gross National Happiness atau GNH sebagai indikator pembangunan yang sejalan dengan prinsip Dohnat jauh sebelum Raworth menulis bukunya. Dan yang keempat ada Uni Eropa yang terjadi pada tahun 2020. Hal ini dibuktikan pada European Green Deal yang mengintegrasikan elemen batas ekologis dan distribusi yang adil. Komitmen menjadi ekonomi netral karbon pada 2050 dengan prinsip tidak ada yang tertinggal. Baik, dari keseluruhan bab yang sudah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi berfungsi bagi manusia dan juga planet. Yang pertama, kita dapat mengambil bahwa GDP bukan satu-satunya ukuran, melainkan kesejahteraan manusia adalah kompas baru bagi kehidupan manusia. Yang kedua, keadilan sosial dan batas ekologis harus berjalan bersamaan. Yang ketiga, ekonomi regeneratif menggantikan model ekstraktif yang linear. Dan yang terakhir yaitu relevan untuk krisis iklim, ketimpangan dan kehilangan biodiversitas abad ke-21. Oleh karena itu, Doughnut Economics sangat direkomendasikan bagi perekonomian di dunia modern pada masa sekarang. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya berikan dapat memberikan manfaat dan kata yang saya ucapkan dapat dimengerti dengan jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.